mudah-mudahan di sana kami sesuai dalam keadaan sehat walafiat, dapat melakukan kegiatan dan aktivitasnya masing-masing. Kan baik ya? Yo. Jadi kalau serupa anak yatim kah, seragam-seragam warnanya. Oh iya. Dari Bantuan nih. Memang ambo ala anak yatim, tapi belum ikut piatunya. Masih anak yatim. atau kalah, bola yatim piatu. Oh iya. Aku lah yang behe. Pakai behe pula ke pakai behe. Bila nak penonton, kau indak karano bulan, indaklah bintang maning diari, kau indak karano kesana penonton don pasisi kampung halaman, indaklah kami sampai kamari. Seperti biasa hari ko, kami pun duduklah di lapo tempel porla Naomi. Nah, iko cuma minumnya belum datang. Alah di pasan tadi kan? Mulai dipesta. Alah di pasan. Tapi pakai apa? Apa? Daftar menu. Biliar. Apa ya? Ambil ya. Bil. Oh, billing. Kok billing pembayaran. Oh iya, apa? Menu daftar menu. Menu, nah itu. Tahu lah anak yatim. Itulah sebagai pembuka anak penonton sekalian. Yo, sambil galak-galak kita beko, boleh jadi ada hal-hal yang khusus bisa kita sampaikan. Nah, apa itu? Itu lagi. Padialah patah pandai yang tidur sampai juo kamu waru. Alam maho tak kami balik sama duduk, malah petaraga ke sanak saudara. Oh, Ibu Sarah. Jadi, di sana penonton, kok ada nama rasa kehilangan mak hitam. Iya, Pak. Iya kan? Memang sedang sibuk-sibuk nyoba nanya kini dan lewat tuh keluar kota. Keluar kota ke Sumbar. Yo, keluar kota Itu kan apa? Mencari parumain. Iya, apa? Calon minantu. Mencari minantu. Calon minantu. Yang mencari calon minantu. Kalau IPTC apa itu? Mengariri. Mengariri. Marisi. Marisi. Marisi ini. Jadi antara berapa hari pulang ke Siko, ala barang kek balik. Kapan balik? Ke mana lagi? Oh itu nak keluar kota lah, keluar pulau. Oh, kemarin di luar kota. Masih satu pulau. Satu pulau. Sumatera. Ya. Ah, Ini keluar pulau. Keluar pulau. Di mana? Dari Pulau Sumatera masih ke Pulau Jawa. Oh, bukan Papua. Belum lagi. Itu acara apa lagi? Itu urusan Karajonyo. Karajonyo, aduh Karajonyo tuh. Mama menyembunyikan. Mengapa? Mungkin mengantekan kepeng. Bukan, lain itu. Habis marisi kan mengantekan kepeng. Memang iyo. Mama jangan kemarin kita sudah di Lapu ini juga itu. Iyo. Jujur. Atau sedang memasan baju kata Abang ini. Iya, bisa jadi. Di sini kan? Iya. Oh, baju panitia ya. Panitia. Berarti nggak lepas lah mengantekan kepeng. Iya, persiapan lagi. Persiapan. Jadi, mengapa lah kita dulu mengatakan sama mau nak panitia? Iya. Mengapa jadi panitia? Paniti. Iya kan? Iya, benar. Aduh lah tahu orang dahulu kok. Iya. Kata gitagian. Kata kita gian ya. Jadi memang istilahnya mak hitam kok ibarat apa, marapuli atau apalah istilahnya, sedang paguno ba. Oh iya, sedang paguno ya, banyak mencari. Sedang paguno ba na. Jadi namanya sedang paguno, kemana-mana di borang, kemana-mana di, ya kan? Sibuk lah. Ya. Ucapan si capek lagi. Iya. Jadi kalau permintaan ambo nanti kan pas hari H-nya. Oh, pesta nikah Mak Hitam ini. Janganlah pas Bertanggung jawab dah, bertanggung jawab dah. Tapi dari Macam nak Marisi masalah aja tulang gue ya kan. Tapi Marisi, itu kan Marisi acara untuk nikah. Yo. Nah, Pajali dulu mama. dari luar kota. Terus di luar pulau mengantekan kepeng. Kan acara menikah juga ini. Jadi siapa yang antikan kepengku dan Jadi siapa? permintaan ambo pas di hari nanti Marapule maunya pesta nikah si Mak Hitam ini jangan berbenturan dengan jadwal ambo. Ambo khawatir ambo, kadang saja lah tak tonton lah sama orang rumahnya. Ambo lah sekali ayo mau datang dok juga. Jadi Tak ada mau katakan Mak Hitam datang
cerita balik dah. Macam mana cerita? Pokoknya ada paradonya. Hal kita tak tahu. Cuma itu tentu sedang pembunuh bang. Itu aja dah. Sedang pembunuh. Memang dia tak dipergunakan dia dah. Sedang pembunuh anak ini. Lain hal macam kita pun. Jadi kalau macam kita, macam ambil lah secara apa lah. Banyak saja lah diri ambil. Iya kan? Kau nak nikah? Itu soal pembunuh tadi. Soal pembunuh tadi. Ambil bukan lah ke diri ambil. Misalnya contoh ada di luar tu dan merasa. Ya, rasakan saja lah kondisinya. Macam Miko. Dah hanya pandang berbunga. Kini, bingkuang hanya lain. Ya kan? Dah hanya badan daging. Kini, dilupa penurang hanya lain. Dia tidak berguna lagi nyawa. Ya, artinya macam itu lah, ya kan? Siapa nama energi awak dulu? Enggak dong. Sepede bak lah yang mengacukan awak. Sedebak itu pun kau nak minta doman. Iya. Tapi tanam walaupun tidak berguna lagi nyawa, jangan diceraikan ya. Jahit lah, mesurang ku. Tadi itu pesanan sama itu. Jahit lah, mesurang ku ya. Iya bah, itu bah. Jadi apa? Topik kita, otak kita. Dan jaga sih kita. Daripada lagi nanti diserang itu itulah. Itulah, minum dia datang. Tadi dah. Tadi Banyak dah. pesanan. Okey. Jadi macam ni kau. Orang kau, okey Pak Mulu. Oke, panggung. Okey Pak Mulu. Kamu tenang. Ya, masih dalam rangkaian katakanlah Hari Merdeka. Merdeka. Iya. Yang dilakukan adalah kita merasakan bahasa cara kita memperhatikan, memaknai kemerdekaan. Kalau macam itu, Oh si makna udah sekolah. sudah. Jadi memaknai kemerdekaan itu tentu bermacam-macam kan. Sesuai dengan level kehidupan kita masing-masing. Ada nan masih dan pejabat kelas menengah, ada nan masih di bawah, ada nan di bawah nukulai pemulung, iya Di kan? dalam nama Ada Allah Bapa nan jadi pengusaha, iya dan kan? nama anaknya Pengusaha Tuhan Yesus kecil, Kristus, menengah, pengusaha dan besar nama dan Roh seterusnya. Kudus, Tetapi Halik langit dan bumi, dari kasedonyo permasalahan yang hidup di alam merdeka sehingga hidupku pulang layak di sama hadapannya, objek. serta berkenan Tentu kan kita kepadanya menikmati. dalam segala hal. Menikmati Dan kamu memberi alam buah kemerdekaan dalam itu kan? segala pekerjaan yang baik Iya kan? dan bertumbuh Menikmati dalam alam pengetahuan kemerdekaan. yang benar. Bagi yang sempat. Bagi yang Beribadahlah menikmati. kepada Tuhan Menikmati. dengan sukacita. Justru itu ternyata dalam proses menikmati kemerdekaan kok, Haleluya. cara orang pun bermacam-macam. Ada yang sih debak, desa debak, apa namanya? Dengan menikmati kemerdekaan kok dengan kata tulang tadi apa? Jujur, sesuai dengan porsinya ditarimanya, Iya, kan? Tuhan Allah, Bapa Sesuai kami dengan yang jatahnya ditarimanya, kan macam Bawalah itu. kami kepada anak Ada behe, Ah. tidak mendapat agar kami sama menjadi sekali. milik. Dodak mandapi. Berikanlah kepada kami iman yang Bisa teguh, menikmatinya di suasana agar kami kemerdekaan. hanya Itu. berharap kepada Itu kan, itu maksud mama kan. Iya. Beragam ini. berpengharapan Itulah hanya yang kepada hal-hal perlu yang memang mulia. harusnya kita Karena hanya angkat Engkau ke batang tarandam ko nambah menikmati kemerdekaan. Kiranya Engkau Itulah mengasihi dan bakadang tulang. menunjukkan jalan kebahagiaan Merdeka agar kami dimaknai memperoleh orang rahmat-Mu yang sebagai besar itu. merdeka Karena semerdeka-merdekanya. anak Tuhan Yesus Kristus, Bebas, Tuhan lepas. Bebas, lepas, daun, dung, dang, dung, dung. Saya mau gue lah suku-suku hati. Saya suku hati. Coba sekali. Apa? Biar nampak itu. Mengawang, mantap. Tapi karena zaman sekarang simple. Nah, itulah. Jadi dalam kaitannya tadi dalam hal menikmati kemerdekaan dan menikmati hidup di alam kemerdekaan itu, sebenarnya muncul pertanyaan secara pribadi ambo. Macam ni kok. Okey. Para pendahulu kita dulu berjuang dan di daerah kita banyak katakanlah
Tapi ada juga yang bergelar pahlawan ya. Pahlawan nasional atau pahlawan kemerdekaan. Perintis sana. Perintis kemerdekaan ada semacam Dr. Ferdinand Lumban-Tobing. Itu dari daerah kita kan? Dari kita. Dr. Ferdinand Lumban-Tobing. Siapa lagi? Oh, Zainul Arifin. Zainul Arifin. Zainul Arifin pernah menjabat menteri. Iya. Ya kan? Oswald. Oswald Siahaan. Oswald di Tagalog. Pabilo dulu. Sampai kadang hati saja. Oke lah, kita anggap saya lah. Dia terkenal di Tagalog ini. Oh, boleh. Mungkin ada yang lain mantan-mantan pejuang semacam Bungsu Pasaribu, Mahaden Panggabean, itu pejuang-pejuang itu. Nah, banyak di daerah kita. Ada satu lagi. Siapa? Si Butet. Butet. Makanya lagu-lagu kan. Kan lagu itu kan lagu perjuangan. Butet. Kan si Butet. Si Butet yang nggak nampak sampai sekarang. Emaknya tuh lagi kini. Siapa emaknya itu? Itu tergantung kepada memanggilnya macam mana kalau si Butet. Oke. Kalau dia lagi jauh memanggilnya itu keras. Iya. Butet. Kak Rele ya, amat. Butet. Tapi kok lagi di kamar dia apalagi malam-malam. Mandai lah. Butet. Mau dong Butet. Bukan jadi Butet. Udah datang minum. Cok seksi banget pelayan gua. Berarti bapak si Butet yang ngantarinnya. Terima kasih dah sana. Yo. Terima kasih. Jadi si Butet itu tuh dulu apa dia? Nah, itu yang tidak tahu. Ya, Tagalog juga. Tagalog. Anggaplah begitu kan saja. Daripada malam ini nambah dua kok. Iya kan? Kiri kanan untuk kau. Daripada malam tinggi nambah dua kok. Elok kita juga bisa. Sana hati mama sari ko Tagalog mga mama. Iya. Ajudan, bodyguard. Jadi kalau bisa lah mau masuk dari barisan apa Tapi kok. hati-hati ajudan ko dah. Nah. Jangan macam kasus nang kini ko. Hah? Tiba maju dah. Nah itulah. Jadi terkaitlah sama menikmati kemerdekaan kok. Hari merdeka kok. Di situ pun kasus itu sudah ada merdeka, bawa tekanan. Jadi apa namanya? Tidak pun di kelas menengah, pejabat kelas bawah sampai bupati, wali kota, bahkan jenderal pun ada berkasus. Kan macam itu. Masalah. Jadi kalau nanti itu pula lah membuat contoh yang tidak baik, otomatis kita nanti di bawah kau, masyarakat di bawah kau, sedangkan nanti itu macam itu, karena dia tidak. Iya. Karena bak kato nang gege awak, apabila guru tak kancing taga, murid tak kancing bakaja. Maka aja lah ya. Bakaja lah ya. Kita cuma buru-buru. Berarti sama lah yang waktu jadi nggak takut sekolah. Itulah. Kata guru kami kan, dan orang guru kencing berdiri, Iya. murid kancing, kencing berlari-lari. Karena dikejar anjing. Oh iya. Kagak ini. Iya. Datang dari belakang. Iya. Maka sama lagi kan. Berdiri kan nggak menjatuhi gurunya. Iya. Tapi karena datang anjing ya Bakaja lari-lari. ini lari lainnya. Jadi Nah aslinya sehari itu. ya jadi di sana penonton Namun seperti sebenarnya manusia, itulah kamu renungan akan kita di hari merdeka tahun ke merayakan kemerdekaan kan macam itu ya kan, memperingati lah, merayakan, memeriahkan, walaupun di tampek kita kok tidak semeriah barangkali di tampek yang lain, tapi itulah kita nikmati apa namanya suasana kemerdekaan kok, alam kemerdekaan kok, mengisinya sesuai dengan bidang profesinya masing-masing, Iya. dan harus penuh tanggung jawab. Benar. Penuh tanggung jawab itu kita garis bawahi. Jadi kalau orang yang bertanggung jawab pun melakukan kesalahan, ya ujung-ujungnya kerangkeng. Buktinya kayak yang masa sekarang itu Apa itu? nggak ada yang bertanggung jawab sampai dibuat berita bohong. Kan mengajari bahasa anak bohong itu. Itu jangan Karena nggak ada mengikuti tanggung itu. jawab. Karena mau melepaskan tanggung jawab. Dibuat berita bohong. Jadi untuk menutup sisi pertama kok, sapande-pandenya manusia menyimpan bangke akan tak baun juga. Iya kan? Itu benar. Akan tak baun juga. Sapande-pandenya manusia menyimpan bangke akan tak baun juga. Busuk bule itu hanya kan kok bangke kok kan. Oh iyalah, Itu ada durian. Kalau bangkaikan
asin enak, kan baunya enak harum. Ada juga itu. Ada juga usah pokoknya sangi lah. Motor muntah kita itu di dalam. Iya. Bau sangi bangki itu menyebar. Sanak penonton akan kami sambung balik posisi kampung halaman. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Di dalam kehidupan kita dalam satu minggu ini, berbagai hal kesalahan yang kita lakukan yang melukai hati sesama dan juga melukai hati Tuhan. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa dan perbuatan kita. Kita berdoa. Kita sambung balik otak kita. Okey Pangulu, Iya. tulang. Ah, Jadi nandak berapa puluh tahun pun kita merdeka, ya, ah. selagi moral anak bangsa negara kita Bapa kok kami yang di surga, tidak berubah, di dalam nama Yesus ya kan? Kristus Tuhan kami. Contoh sajalah, nan korup Tuhan yang maha juo, nan meninde juo, Dan ya kan? sumber segala Nan menabrak kebenaran tabrak lari juo. Selagi perbaikan moral itu tidak terbentuk dan terwujud, Iya. nandak berapa puluh tahun pun merdeka kita akan begitu-begitu juga. karena Apa pendapat perbuatan kamu? dan pikiran kami Ya, yang setuju buka melanggar. itu. Memang harus Kami senantiasa sebenarnya menuruti godaan ikwanyo yang menjadi hawa nafsu dan pemandu, tabiat kami pelita yang bagi kita kok moral kita kok Sepantasnya lah rancak, kami ya, menuduh otomatis kerja. niat apapun kita Sesuai karajokan dengan tuh yakin kejahatan. ambokan tercapai. Jadi harus ada pelita Tetapi yo. kami telah Palito, sadar akan palito. kejahatan. Palito, yo. Sehingga Palito. kami datang ke hadapan Pelita. untuk menyerahkan diri Pelita dan timbangnya menyesal 5 tahun. sekali. Iya, bisa. Zaman Pak Harto bisa. Ya, zaman dulu itu. Zaman Pak Harto. Oh, zaman kini apa itu Ampunilah pelita? segala Palito. dosa dan kesalahan Palito. Lampu togo. Oh, lampu togo. Saya. Ah. Palito. untuk menerangi pikiran dan jiwa kami. Jadi kalau sepanjang balum kita perbaiki itu dari awal, Iya. makanya medianya, sarananya pendidikan lah yang membentuk mak jadi lebih apa itu rancak parangeko. Kalau itu pas, oke. Jadi, pendidikan. Iya. Tapi justru kadang dari kalangan pendidikan itu sendiri pun mau huru hara kan. Panjang sabar dan Ya kan? berlimpah-limpah kasih. Adalah guru nan Tidak dilakukannya menganiaya kepada kita secara setimpal dengan vulgar. kesalahan. Ada pelecehan. Ada pelecehan. Iya kan? Ada juga pejabat yang macam itu. Ada juga pejabat yang terlibat narkoba. Segala Iya kemuliaan kan? Jadi kan bagi Allah di tempat bayangkan lah. yang maha. tak sentak juga lah awak memandang di televisi. Oh iya, Pak. Inyo tugasnya kapalo satuan pemberantasan narkoba. Iya. Termasuklah peredaran narkoba. Iya. Lah, inyo pun sama mengedarkan. Yang mestinya bertanggung jawab di situ Untuk membersihkan, justru inyo sama mengedarkan. Kan itu orang berpendidikan kan. Berpendidikan. Justru karena berpendidikan pula datang kepandaiannya, datang kepintarannya. Wah, itu lah 200 kilo itu. Itu nih dah. Pada tak di bidang. Ambil 10 kilo, edarkan. Ambil 20 kilo, edarkan. Nah itu. Itu
salah satu contoh lah. Salah satu contoh kebobrokan moral. Karena hari yang tadinya kok di zaman nahinan mama, zaman sekolah SD ada namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Oh, yang di Palembang itu. Oh PMP. iya. PNP. Oh, PMP bukan yang PMP. PNP bela. Pakai contoh apa? Emosi itu. Iya, Palembang ini. Itu ya. Jadi dek karakter pendidikan kok kurang itu. Akhirnya nggak terbentuk karakter yang baik. Kurang porsinya. Apalagi ini kita lakukan kok di rumah banyak. Nanggek ke orang tua sibuk. Tak pola tak pantau jaronya anak-anak kok. Iya, pasti. Akhirnya mengapa kita kecekkan zaman dahulu agak lebih terarah, banyak yang disegani, banyak yang ditakuti, karena masing-masing peran itu bertanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Bagaimana masyarakat bertanggung jawab lapisan bawah, sedangkan pejabat yang berpendidikan mengajar nggak bertanggung jawab. Kuku, itulah. Jadi ada juga istilah umat-umat di lorong-lorong tuh kan. Dari mana lah datangnya cucuran ke benar waktu itu? Ke bawah juga lah kayaknya para ini waktu itu juga lagi dicentol juga lah. Dicontek. Bisa. Itu waktu sekolah kan dicontek, Iya. mencontek. Artinya, ya, marilah. Itu, terutama kita lah dulu. Mudah-mudahan kita jauh dari hal-hal macam itu. Iya kan? Tetapi bagi bisa di luar dan punya profesi, apalagi memacik tanggung jawab, memacik wewenang, iya kan? Selalu disalah pergunakan, iya kan? Ke jalan hal-hal yang di luar aturan norma moral, iya kan? Sila lama-lama selaku nanggai awak berpikir kian rusaknya oleh bangsa kan tuh berpikir macam itu ambo. Ya, wajar, talintas baik itu saja nong. Iya. Karena cerita Gek Pangulu tadi, Barang siapa setelah masuk itu dulu tidak macam itu. Iya. Kini zaman kebebasan, zaman kemerdekaan, tapi merdeka sesuku hatinya. Yang rusak itu apa? Karena itu yang kutanya sama Mama. Yang rusak itu apa? Karena banyak pembangunan jalan tol, jalan apa, pasar Sibol gak dibangun bagus. Mana yang rusak? Mama mau bilang apa yang rusak? Mensampaikan tulangko fisik. Itu pembangunan secara fisik, kasat mata bisa dilihat, Iya. pengaspalan jalan. Iya, bagus. Walaupun kini caranya digis-gis dahulu, Yo. digis-gis, diangkat, Apa digis-gis ko? Kenapa arti tulangko? digis-gis, dikikis. Dikikis. Diangkatlah material yang digis-gis ko, dinaikkan, dibawa ke base camp, diolah balik, datang balik. Itulah dilapiskan. Itu balik dipasang. Daur ulang namanya. Daur Itu ya. ulang. Kan bagus. Bagus. Jadi apa yang rusak? Ikon dan rusak ko secara kasat mata tidak terlihat. Apa itu? Tapi hasil kerajonnya itu mempunyai heboh orang. Iya. Wah, iya. Heboh. Itulah kerusakan moral. Moral. Iya. Mentalnya. Nada lakinya kayo. Korup. Iya kan? Menerima suap. Iya. Gratis apa? Gratifikasi. Gratifikasi apa? Itu antara bumi dengan bulan tak bisa bertabrakan. Itu gravitasi. Ya itu kata Mama. Tarik menarik. Iko indah iyo. Kalau orang Malaysia mengatakan iko kan suap ko apa istilahnya itu? Rasuah. Rasuah. Oh, itu yang kumaksud. Rasuah. Gratifikasi. Kan apa itu? Hah? Suap menyuap. Suap menyuap. Geraha. Tapi kok awak dahulu sama Gratis. Pokoknya nang gratis. Gratis. Kita dimulai. harus kita baca itu tulangnya kan. Awak tuh ketek dulu suap menyuap Pak. Sama Iya, awak. sama, ya. Boleh itu. Berarti lah salah lah awak dari ketek. Ada pidana. Iya. Kalau suap menyuap awak dari ketek. Itu memberi makan itu Gek Pangulu. Apa namanya itu? Kalau kasih makan. Suap. Ketek-ketek lah diajari suap menyuap antong. Apa indah? Di kampung kami ada itu istilahnya loh. Apa? Mak, minta makan aku. Nggak mau kau makan? Iya. Iya, mau aku makan, tapi disulami aku. Oh, disulam. Apa itu? Jadi begini,
tentang masalah itu gratifikasi atau apa ya Apa kan? begitu namanya? Istilahnya, Pokoknya moral nan rusak. Moral ya. Bukan satu jurusan. Iya. Pantaslah si moral kemarin kulihat apa? Oh, Latihan. Duel. pindah tinju orang itu apa? Keroyokan. Oh, si iya. moral. Nah itulah si moral mah gitu. Si moral siapa? Marga apa itu? Udah lupa aku. Nah itulah. Anak si anu. Jadi nan Tagalog pula. Yang jangan lupa. jadi nan kita maksud Iya. bagaimana kita menyikapi makna daripada kemerdekaan itu tadi. Iya kan? Ya, merdeka silakan sesuai dengan aturan dan peraturan jalankan. Kan macam itu. Jangan saya sebut sekuatinya, sementang punya jabatan, punya wewenang, memerintah saja, ya kan? Nah, jadi kalau dulu ada istilah kegiatan olahraga untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan. Masyarakat. nampak mudah nggak ada macam itu. Oh, indah teh. Jadi macam mana ya? Mengolahraga diganti Apa itu Ki? memasyarakatkan goni dan menggonikan masyarakat. Masyarakat. Oh, itu Itu sekarang. Itu nanti jadi lah. Mungkin samsaro. Iya, ini tuh. Ambo apa dulu? Mau bertanya sama Mama. Sama si Oga lah. Ini kan karakter moral mental. Iya. Itu kan kalau aku menilai itu ada bisa ditempa. Iya. Ditempa itu melalui pendidikan. Dibentuk. Iya. Kenapa? Orang-orang pejabat ini kan awalnya itu makanya orang itu menjabat kan orang pintar, Iya. orang baik, orang alim, orang yang toleran atau solidaritas. Itu waktu mengapakah pendidikan berarti pendidikan nggak salah. Iya. Betul. Nah sekarang Nah. karena nggak salah itu kan masalah suap menyuap yang terjadi sekarang itu kan nggak dipelajari di sekolah pendidikan. Oh, enggak ada. Iya kan? Ya. Masalah gravitasi bulan tadi itu ada dipelajari kan? Tapi kan masalah kreativitas nggak ada dipelajari kan? Iya. Nah, kenapa seperti itu terjadi? Berarti bukan salah pendidikan, salah pergaulan di lingkungan tempat dia kerja kurasa. Lucu begini. Oke, Ambo setuju. Masakan juga. Iya. Ambo setuju apa yang disampaikan Tulang. Ada modal pendidikan, keterampilan, kecakapan, maka ditempatkanlah pada satu posisi seseorang, iya kan? Ada kemampuannya, kompetensinya pas. Iya. Itu dulu itu Tulang. Apa bedanya dulu dengan sekarang? Sekarang jual beli. Jual beli jabatan, kadang akan masuk kasus. Jual beli ya. Bisa COD itu berarti. Amar bisa. Jual beli jabatan kok bisa COD. Bisa COD. Jual beli jabatan. Iya. Sudah ada di. Ya, nang kata Ambo, kan ada kasusnya. Waduh, bahaya. Dan di berita nasional, Iya. jual beli jabatan. Atau luarnya lewat, tatangkok bupati. Tatangkok kan? Nah itu. Jadi, padahal itu terjadi di negara lain. Iya, wajar Lantong. Jauh dari kita dah. Jadi kalau di daerah kita, khususnya di Sibolga dan Badauko, enggak ada. Enggak ada terjadi itu. Enggak ada. Jual beli jabatan itu enggak ada. Enggak Kayak ada. mama itu macam nang gigi garangan menyampaikannya itu. Macam dah ikhlas. Bukan, stressing, penguatan. Oh, penguatan. Penguatan, stressing. Di kota kita kok atau di posisi kita kok lah katakan. Enggak ada jual beli jabatan. Tidak ada. Iya. Kok minum? Kok minum? Darah tinggi pula tuh, mama. Itu adalah. Bawa tanam. Pak Ketua Ambo, ama kan orang enggak apa guna dah. Sepede, bah. Sepede, bah. Ete ingat ya Ete. Apa Kan ada jual beli itu, berarti macam di pasar kan jual beli. Pejabat sudah jual beli jabatan. Iya kan, orang pandai. Ya itulah. Terus sekarang sejalan dengan mama itu jual beli apapun kitel, jual beli jasa. Bisa Rusak. Beku mau mengicut dua kali dulu tada ngabek. Di samping jual beli jabatan, like or dislike, suka atau tidak suka. Itu zaman kini, kok dulu memang enggak ada itu berdasarkan prestasi seseorang. Iya kan? Ada ukuran dan takaran yang jelas. Bukan asal ditempatkan saja. Jadi itu loh makanya, Pak Ketua Ambo tadi, iya kan?
Dahulu pandan Pandan bagu. bagu. Kini binkuang mulai. Binkuang dari tanah murang. Dahulu badan ko baguno. Kini tabuang mulai. Tabuang dilupukan urang. Ba istilah oge anu organi. Itulah namanya alaloha. Alaloha apa itu? Berarti dahulu ya pandan itu wangi, ya pandan wangi. Sekarang jadi pandan apa? Nggak tahu aku dah pandan apa namanya. Pandan baduri. Pandan baduri. Pandan baduri. Jadi kesimpulannya itu kesimpulannya bagi penghulu. Marilah kita jalani sisa hidup kita kok dalam hal mengisi kemerdekaan dan menikmati kemerdekaan kita, nagari kita, bangsa kita. Tetapi baik itu pun dari apa yang kita perhatikan, dari apa yang kita dibantukan, iya kan, terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Termasuklah sikap parani, perilaku, ucapan bakaran jauh berbeda. Rencana penonton, itulah kira-kira untuk kami. Ya mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan bagi kita. Artinya apa? Tak pulang kita selaku orang tua atau nanggai masing-masing di rumah masing-masing memberikan ingatan, pasan, pituah kepada anak kemanakan ataupun kepada cucu. Kan macam ini, macam tulang lah. Mau berangkat sekolah si Justin. Mana tuh dah? Unang taburan ho? Kan selalu kita ingatkan. Taburan. Aduh, Bukan taburan. taburan. Ikan ibu kasih makan tabur dulu ya. Mana tuh dah? Unang taburan ho? Itu. Sekarang mana tuh dah? Justin, unang taburan ho di lagi. Ya sudah lagi. Itu alasan orang tua. Iya pasti. Jadi dipercaya apa? Aku mau nonton ada itu. Kamu mau menikmati dan apa kan? Fobia kemerdekaan ini 17-an ini. Oh, ada acara ini. Pada bilang udah biasa. Ini Apa jadi fobia? euforia, sorry. Fobia itu rasa takut. Euforia, sorry. Salah. Kan aku jujur, kalau salah. Janganlah ini fobia sama euforia. Bagaimana? Janganlah. Sebuah euforia, sebuah ketuka. Janganlah ini tuh. Ini pun sudah kita jujur, sudah mengaku salah, nggak bisa diterima salah. Tetap diangkat terus. Ini ya bukan salah. Bukan bola ya pinti aku. Di situ banyak. Jadi ada nanti apa? Masyarakat senang. Hiburan. Oke. Jadi aku itu di sana kawan. Terima kasihlah atas acara hokas macam itu. Iya, selamat ke seluruh bintang Tujuh Lago. Sangat penonton kami doakan selamat. Kami membuat kita jauh dari malu dan baik. Ada tambahan. Betul. Sekali lagi harus kita lebih aja. Dan jelas kok dia di balik sadonya itu kita harus menjadi suri tauladan. Kita contohkan dulu ke orang, orang menganggap kok kita pikir-pikirkan saja, tidak kita lakukan. Di tauladan itu ya dilakukan, dicontohkan. Jadi aku bersama. Nah, kita penonton. Iya, tanggung itu satu tujuan, satu cita-cita dan satu semangat untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik. Iya, mungkin itu. Aso-aso tuan deman takile di jaring bagan. Badan itu hanya rasu berjauhan, namun sumbanget basi janggaman. Macam itu ya, Pak. Itu cuma lari ya, pulang. Iya, Balabu duduk di kualo, duduk pincalang babari haluan. Koklah yo tadang masalah diculito, mintalah kami samo dimaafkan. Baiklah ya, Iya, pengalu. jadi Yo dalam. Kita tutup lah ya. lagi lah. Bapak pakai nastel. Sampai itu lah ya di sana penonton. Sampai bersuah balik. Mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya kepada Oh, itu sana. Pela menonton. daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami ingin mengikut Engkau, Yesus. Kami ingin fokus, ingin mengikut Engkau di dalam perjalanan kehidupan kami. Apapun yang mungkin akan kami lalui, ketika kami mengikut Yesus, kami tetap percaya janji-Mu yang mengatakan Engkau akan memberikan kemenangan bagi kami hanya di dalam nama Kristus Yesus. Terima kasih Bapa buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mau mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Hamba-Mu dengan segala kekurangan keterbatasannya memohon kelayakan dan izin dari Tuhan. Dan Tuhanlah yang memenuhi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga Engkaulah yang berbicara di tengah-tengah kami. Berbicara, berfirmanlah Engkau Bapa, kami seluruhnya sudah siap mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa bersyukur kepadamu Bapa di surga. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom. Ada sukacita menginang yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita harus bersukacita, kita sudah masuk ke minggu yang kedua di bulan Agustus. Semua karena kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang mau kita dengar pada ibadah kita pagi ini di minggu ke-9 setelah Trinitatis diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-12. Injil Lukas pasalnya yang ke-12 dimulai dari ayat 49 sampai ayat 53. Dimulai dari ayat 49 sampai ayat ke-53, kita baca secara responsor ya.
dan di ayat terakhir kita baca bersama-sama. Kami akan memulai membaca dari ayat 49 di bawah perikop Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Ayat 53 kita baca bersama-sama. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak lelaki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang menjadi tema minggu kita pada saat ini yaitu mengikut Yesus secara total. Mungkin kita semua sudah tahu lirik lagu yang demikian ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar. Kalau kita mencermati lagu itu memiliki makna yang begitu besar. Kalau kita lihat tema minggu kita adalah mengikut Yesus secara total, tetapi di bawah perikop firman Tuhan yang sudah kita baca, Yesus membawa pemisahan. Kalau secara biasa kita memahami tentu tidak ada korelasinya. Satu sisi Yesus mengatakan, ikutlah aku secara total. Di sisi lain dia mengatakan Yesus membawa pemisahan. Mari kita maknai firman Tuhan yang akan mau kita dengar. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sebagai orang percaya, kita harus memiliki komitmen yang luar biasa untuk mengikut Yesus di dalam kehidupan kita. Yesus adalah menjadi fokus kita dalam menjalani hari-hari yang boleh Tuhan percaya. Yesus adalah tujuan hidup setiap orang percaya. Tidak ada yang lain. Tujuan kita berada di dalam dunia ini. Hanya ingin mengikut Yesus, hanya ingin memuji Yesus, hanya ingin memuliakan Yesus. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa kita harus mengikut Yesus? Apa rupanya keuntungan kita ketika mengikut Yesus? Apakah ada di sana jaminan bahwa hidup kita akan damai sejahtera, akan fine-fine saja, atau akan baik-baik saja, atau mungkin sebaliknya? Ada firman Tuhan berkata, jalan ketika engkau mengikut aku, jalan tidak selalu rata. Ketika engkau mengikut aku, langit tidak selalu biru. Yang mau disampaikan di sana bahwa ketika kita mengikut Yesus dan ada jaminan bahwa kita hidup baik-baik saja. Bahwa tidak ada jaminan bahwa kita akan bisa jatuh bangun dalam menapaki kehidupan yang boleh Tuhan percaya. Tetapi yang Tuhan janjikan bagi kita, mengapa kita harus mengikut Yesus adalah, aku akan memelihara kehidupanmu. Aku akan menyertai engkau.
Aku akan menolong engkau. Aku akan menguatkan engkau. Aku akan memampukan engkau. Aku akan menggendong engkau ketika engkau sudah kelelahan. Bahkan aku akan memenangkan engkau di dalam Tuhan. Jauh lebih besar dari apa yang akan kita alami ketika kita mengikuti Yesus. Janji dan jaminan yang luar biasa. Kemenangan di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tadi perikop kita mengatakan Yesus membawa pemisah. Di awal sudah kami sampaikan apa sih korelasinya. Sebelum sampai ke situ saya ingin menyampaikan satu kisah. Ini sudah pernah kita dengar. Seorang ibu datang menjumpai pendetanya. Dia berkata kepada pendetanya, "Pak Pendeta, aku di gereja kita ini nggak fokus loh Pak Pendeta. Aku nggak pernah nyaman di gereja kita ini." Lalu Pak Pendetanya tersenyum bertanya, "Mengapa?" "Iya Pak Pendeta, aku lebih nyaman di gereja sahabatku. Di sana aku bisa bernyanyi dengan sukacita, mendengar doa dengan sujud, mendengar firman Tuhan yang luar biasa." "Oh begitu ya. Jadi kau lebih nyaman, Inang lebih nyaman beribadah di gereja temanmu daripada di gerejamu sendiri?" "Iya Pak Pendeta." "Apa sih obatnya Pak Pendeta supaya saya bisa fokus untuk beribadah di gereja kita ini?" Lalu Pak Pendeta bertanya, "Kenapa rupanya kau nggak fokus?" "Iya Pak Pendeta, kadang kulihat temanku bajunya cantik-cantik loh Pak Pendeta. Aku jadi nggak senang. Aku lihat gestur tubuhnya itu kayak membuatku merasa nggak nyaman. Terus Pak Pendeta aku dengar song leadernya suaranya sedikit fals. Terus Pak Pendeta ketika doa saat teduh, aku nggak terberkati. Bahkan ketika firman Tuhan ku dengar, dia menembak aku loh Pak Pendeta. Dia menuduh aku seperti yang di khotbah itu. Bahkan aku jadi gak serak dengan yang membawa firman." Oh begitu ya. Simpel dan sederhana sekali ya. Kamu gak bisa fokus beribadah di gereja kita. Beginilah, saya akan berikan obat yang manjur padamu. Semoga engkau bisa mendapatkan obat yang engkau harapkan. Lalu Pak Pendeta mengambil satu wadah menyerupai gelas. Dia isilah wadah yang menyerupai gelas ini air yang hampir penuh. Tapi tidak penuh ya menginang, hampir penuh, tidak rata dengan bagian atas wadah tersebut. Lalu Pak Pendeta berkata, "Peganglah wadah yang berisi air ini. Ibu jalanlah di sekitar gereja kita sampai 5 kali. Nanti ibu datang menjumpai saya." Lalu sang ibu itu pun berjalan seperti apa yang diperintahkan pendeta sampai 5 kali. Dan setelah selesai, dia kembali menjumpai Pak Pendeta. "Pak Pendeta, sudah kulakukan." "Mana wadah itu?" "Ini Pak Pendeta." "Wow, luar biasa. Wadahnya masih tetap seperti semula. Airnya tidak berkurang sedikit pun. Nggak ada yang tumpah. Ibu is the best," kata pendeta. Lalu Pak Pendeta kembali bertanya, "Kenapa engkau bisa membawa wadah ini tetap kuantitas isinya sama, tidak berkurang sedikit pun?" Lalu dia berkata, "Saya fokus Tuhan. Saya fokus sama pendeta menjaga wadah ini sehingga airnya tidak tertumpah. Saya tidak memperhatikan warawiri di sekitar gereja. Saya fokus kepada wadah ini sehingga saya bisa kembalikan kepada Pak Pendeta sebagaimana ketika saya membawanya." Lalu sang pendeta mengatakan, "Is the best, Inang." Itulah jawabannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di sini tadi dikatakan di ayat 49, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala." Sedikit sebelum ke sini ya Bapak Ibu. Jadi inti dari persoalan Ibu tadi adalah fokus. Nanti apa hubungannya dengan firman Tuhan? Nanti kita lanjutkan. Lalu di ayat 49 tadi dikatakan, "Aku datang melemparkan api." Kalau kita baca di Alkitab kita, api ini adalah sarana yang Tuhan berikan. Yang pertama adalah merupakan alat pemurnian.
Api ini sebagai sarana pemurnian, pemisahan, penghukuman bagi orang-orang yang tidak berkenan. Yang kedua, api di sini adalah merupakan sarana Roh Kudus, yaitu api kasih Kristus yang menyala-nyala bagi kehidupan orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi api yang ada di firman ini bukan api seperti yang di rumah ya Mang Inang. Tujuannya untuk memurnikan orang-orang yang mau hidup di dalam Tuhan. Lalu yang kedua merupakan api kasih untuk senantiasa membangun kasih di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu di ayat 50 di sana dikatakan, aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Ini mau menyampaikan kepada kita bahwa di dalam Tuhan itu ada penderitaan dan kematian. Ada penderitaan dan kematian di mana Yesus akan mengalami perjalanan salib yang begitu memilukan dalam sejarah kehidupan yang ada. Ini adalah proses kehidupan yang sangat-sangat sadis di mana dia disiksa sehingga kita boleh sampai ada pada saat ini. Lalu di ayat ke-51 sampai ke-53 di sana mengatakan, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kata aku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Ini sangat berbeda ya yang biasa kita dengar. Yesus itu adalah pembawa damai sejahtera. Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu adalah sukacita bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi di sini dikatakan bahwa Yesus itu membawa pertentangan. Kalau kita buka di Matius 10 ayat 34 sampai 36, bahkan di sana dikatakan Yesus membawa pedang. Pedang pemisah. Kalau kita tidak mencermatinya dengan iman kita, ini akan sulit kita maknai. Mengapa Yesus yang notabene sebagai pembawa damai sekarang jadi pemisah? Seakan-akan Yesus ini menjadi pribadi yang membuat pecah belah. Tidak demikian Bapak Ibu. Yang mau disampaikan di sini adalah bahwa Yesus datang untuk memisahkan yang baik dan yang jahat. Ketika firman Tuhan disampaikan, ketika Injil diberitakan, ada dua reaksi yang akan terjadi. Reaksi yang pertama, orang akan menerima firman Tuhan. Orang akan menghidupi firman Tuhan. Orang akan menghidupi, melakukan firman Tuhan. Bahkan karena firman Tuhan, hidupnya bertumbuh berbuah yang manis. Itulah reaksi pertama ketika firman dan Injil diberitakan. Lalu reaksi yang kedua adalah bahwa firman Tuhan itu jelas-jelas ditolak, tidak diterima. Jelas ada pertentangan di dalamnya. Bahkan di firman ini dibuat ilustrasi bagaimana satu keluarga di mana ayah akan bertentangan dengan anak laki-lakinya, ibu bertentangan dengan anak perempuannya, ibu mertua bertentangan dengan menantu perempuannya, dan sebaliknya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, yang menjadi pertanyaan, apakah karena pertentangan itu kita menjadi lemah dalam mengikuti Yesus dalam kehidupan kita? Tasukun rohata. Tidak semua orang tua yang rajin melayani memiliki anak yang rajin melayani. Tetapi apakah karena anak itu sang orang tua jadi surut pelayanannya? Inilah pertentangan yang ada. Atau mungkin anak yang rajin beribadah, yang selalu membangunkan orang tuanya setiap pagi, Pak, antarkan aku sekolah minggu. Ah, mamalah, bapak lagi ngantuk. Apakah ini akan menyurutkan anak tadi untuk memuji Tuhan? Inilah pertentangan yang terjadi ketika firman Tuhan itu disampaikan kepada kita. Bagaimana kita menyikapi itu di dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Yesus, di awal tadi sudah dikatakan, tidak ada jaminan bahwa hidup mengikut Yesus akan dicona aman.
Tetapi janji Tuhan luar biasa. Pemeliharaan yang terbaik akan Dia berikan. Ada sebuah lagu, ini sekarang lagi familiar. Ini lagu yang sudah lama. Dan ini menjadi salah satu favorit lagu saya. Judulnya Apa Yang Dapat Memisahkanku. Kita nyanyikan sedikit biar sebelum kita tutup firman Tuhan. Melalui lagu ini kita boleh renungkan di dalam hati. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, sakit penyakit penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Kita nyanyi bersama-sama. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ketika saat ini kita fokus kepada Tuhan, tetapi tidak memenuhi harapan yang kita inginkan, jangan pernah kita berpaling daripada Tuhan. Dia sahabat kita yang terbaik. Dia selalu ada bagi kita. Apapun tantangan kita ketika kita mengikut Yesus, ketika kita berkomitmen kepada Yesus, jangan jadikan tantangan itu menjadi satu pertentangan bagi kita, sehingga kita tidak bersungguh-sungguh, sehingga kita menjadi pribadi yang tawar hati untuk mengikut Yesus. Ada seorang ibu yang mengalami satu proses penderitaan yang luar biasa. Dia harus diperhadapkan satu kesaksian yang luar biasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia bergumul pada saat itu, tetapi dia berkata kepada Tuhan, kalaupun saya harus memberitakan ini Tuhan, akan harus aku lakukan. Biarlah persoalan itu Tuhan ambil bagian untuk menolongku dalam pelayananku. Ini adalah satu kesaksian seorang ibu yang pernah saya baca. Jadi Amang Ina, hubungan dari mengikut Yesus dengan pemisahan Allah adalah bagaimana tadi dikatakan, melalui pertentangan yang terjadi karena Injil dan firman Tuhan yang diberitakan. Ketika kita mengikut Yesus, akan ada api Allah untuk memurnikan semua itu. Akan ada api Roh Kudus yang menyalakan kasih dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak terkontaminasi di dalam mengikut Yesus. Apapun itu, jangan pernah ragukan karya Yesus di dalam kehidupan kita. Sebagaimana ibu yang tadi, ketika kita fokus hanya datang kepada Tuhan di rumah Tuhan ini, tidak melihat kiri kanan, tidak dipengaruhi dengan apapun, maka ada damai sejahtera, ada sukacita, akan terpancar dari wajah kita. Kita akan berbahagia, maka kita akan mampu melalui tantangan, pertentangan yang datang untuk mengganggu komitmen kita mengikut Yesus. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih,
di dalam nama Kristus Yesus. Mari, dengan segala apapun yang boleh terjadi, komitmenlah, tujukanlah hidup kita hanya untuk Tuhan Yesus. Seberapa adanya pun kita saat ini, senantiasalah Yesus tujuan hidup kita. Dia Yesus yang luar biasa, janjinya luar biasa. Seperti lagu tadi, kemenangan di dalam Tuhan yang akan kita raih. Amin. Tuhan Yesus berkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Walau kami tidak begitu baik menyampaikannya Tuhan, tapi kami percaya dengan pengurapan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami akan mampu memaknainya, sehingga kami mampu menghidupinya, dan hidup kami berbuah manis seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh berat Tuhan ketika kami ingin mengikut Engkau. Banyak pertentangan, banyak perlawanan, banyak penolakan di sana sini Tuhan. Bahkan keluarga kami sendiri pun terkadang menjadi sarana untuk menentang pelayanan kami. Tapi melalui firman Tuhan ini, kami tidak akan pernah menyurutkan nyali kami, keputusan kami, bahwa kami akan mengikut Engkau secara total, seutuhnya dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman ini meneguhkan kami untuk selalu mengikut Yesus sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami seluruh jemaat yang hadir pada saat ini, baik dari anak sekolah minggu, anak remaja, anak PP, seluruh orang tua dan lansia Tuhan. Seluruh yang hadir, Tuhan memberkati. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan melingkupi kehidupan kami. Kami juga sungguh berbahagia Tuhan atas partisipasi seluruh jemaat yang hadir pada saat ini, atas sumbangsi yang mereka berikan untuk mengapresiasi upaya yang dilakukan anak sekolah minggu kami, di mana dukungan anak sekolah minggu untuk pembangunan gereja. Tuhan yang memberkati seluruhnya. Engkau tambahkan berkat-berkat yang luar biasa bagi yang sudah memberi. Engkau tambahkan berkat-berkat yang luar biasa bagi yang belum memberi, sehingga kami juga punya kesempatan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Engkau berkati seluruh sekolah minggu anak-anak kami. Kiranya Tuhan pakai anak-anak kami menjadi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati seluruh sekolah minggu, guru sekolah minggu, agar pelayanan mereka menjadi kesukaan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh program GKP Pandan, kami undang Engkau menjadi penolong kami, agar Engkau campur tangan, memampukan kami melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terimalah doa permohonan kami. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu Bapa di surga. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca ayat persembahan pada minggu ini yang diambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-28 sampai 29. 1 Tawarik pasal 16 ayat 28 sampai 29 kami akan baca bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita memberi persembahan yang terbaik dengan penuh sukacita kepada Tuhan kita Yesus.
Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita pulang dengan penuh sukacita. Biarlah kita senantiasa mengikut Yesus sepanjang kehidupan yang masih kita hidupi. Kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.